Oke, durasinya memang lama, tapi nggak apa-apa ya, supaya nanti informasinya itu sampai ya ke teman-teman semua. Jadi bisa ikutin step by step. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, kembali lagi di channel Ojit85. Untuk video kali ini saya akan membuat ATS sederhana ya, dengan menggunakan sebuah relay. Tapi relaynya ini 220 volt saya gunakan, karena nanti akan meng-switch PLN dan langsung kita menggunakan ini fitting inverter. Jadi lampunya itu satu, tapi nanti bergantian ya. Satu lampu itu nanti inputnya bisa dari PLN, dan ketika nanti padam listrik dia akan switch ke fitting inverter ini yang catur dayanya atau input tegangannya itu dengan menggunakan ya, bisa menggunakan aki atau bisa menggunakan baterai seperti ini ya. Ini baterai 18650 saya susun seri, jadi tegangannya 12 volt, cukup untuk memberikan tegangan inverter ini. Jadi inverter ini sudah saya berikan kabel seperti ini, harusnya sih dari sini ya. Oke, langkah pertama itu sebelum kita melakukan perangkaian, teman-teman harus lihat dulu video ini ya. Baik, di sini kita akan merefresh ya untuk wiring dari relay Omron MY4 ini, karena di sini menggunakan input 220 volt. Jadi di sini angka 1 2 3 4 5 6 7 8 sampai dengan 12 itu adalah ya, untuk poin saklar. Sementara 13 dan 14 ini adalah terminal input dari 220 untuk coil ya. Jadi di sini nanti ketika 13 14 ini diberikan arus, maka solenoid akan bekerja. Nah, sedikit merefresh untuk common di sini ditulis atau dijelaskan dengan angka 9, 10, 11, 12. Jadi ketika arus ini tidak masuk melalui 13, 14, status 1 dan 9, 2 dan 10, 3 dan 11, 4 dan 12 ini adalah terhubung, terkonek atau normally close. Dan ketika arus masuk ke 13 dan 14, maka akan mengaktifkan solenoid, sehingga 5, 9, 6, 10, 7, 11, 8, 12 itu akan terhubung. Jadi normally open, akan terhubung dan terkonek. Sementara 1, 9, 2, 10, 3, 11 dan 14, 4, 12 ini statusnya akan jadi terputus. Jadi ketika 13, 14 diberikan arus, yang normally open ini akan terkonek dan normally close ini akan terputus. Jadi seperti itu. Nah, ketika basic teman-teman sudah tahu mengenai relay dan instrumen-instrumen yang ada di relay, nah ya kan, di sini wiringnya sudah paham, jadi tinggal kita aplikasikan aja ke sini. Oke, baik, untuk langkah awal kita akan menjumper terlebih dahulu. Ini kabel power cordnya di sini ya, di 13 dan 14. Nah, jadi di sini kita akan gunakan 9, 10 itu untuk input PLN dan outputnya itu sebagai common ya. 9, 10 ini sebagai common, dan kemudian kita akan gunakan normally opennya. Normally opennya itu 9, 10 adalah 1 dan 5 dan 6. Jadi 5 dan 6 ini nanti kita akan sebagai keluaran ke lampu, dan 11 12 itu kita akan gunakan ke inverternya, dan kita akan gunakan di normally close. Oke, kita langsung saja daripada lama-lama saya ngobrol. Nah, ini yang 13 14 kita jumper ya. Ini untuk inputan PLN ke commonnya. Ke commonnya nomor 10. Lalu yang satunya lagi yang nomor 14 susah ya. Kita jumper, hati-hati ya teman-teman, ini jangan sampai kabelnya
sampai keluar, bukan terkeluar, sampai keluar satu bersinggungan, nanti ya bisa short. Langsung ke nomor 9. Oke. Jadi kalau teman-teman tadi sudah lihat tayangan video dasar dari relay ini yang kakinya ada 14. Setelah ini, oke, teman-teman sudah bisa lihat. Ini kita jumper ke sini. Nah, selanjutnya kita akan yang gampang dulu deh, biar enak, biar paham dulu. Kita akan menggunakan 11 dan 12 itu untuk common dari inverter ya. Ini keluarannya ya, keluaran inverter ini nanti yang akan ke baterai. Jadi jangan terbalik. Oke, kenapa kita harus menggunakan relay yang 14? Supaya pas dan netralnya itu benar-benar memang sudah ada saklarnya. Jadi kalau misalnya kita pakai relay yang bukan dari ini, kita khawatirnya nanti akan tegangnya itu akan bertabrakan. Jadi benar-benar kita harus open dan close kedua dari inputan ya, baik dari inverter maupun dari PLN. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, seperti ini ya. Bisa dilihat coba lagi. Oke, durasinya memang lama, tapi nggak apa-apa ya, supaya nanti informasinya itu sampai ya ke teman-teman semua. Jadi bisa ikutin step by step. Lalu untuk ini ya kan, kita kan pakai 10 dan 9. Nah, 10 dan 9 kita pakai yang normally opennya itu di 5 dan 6. Jumper ke inputannya itu ke 5 dan 6. Ini kita ke sini dulu, 5 dan 6. Oke. Ini outputnya ini yang ke lampu. Nanti kita paralel dengan output yang dari inverter. Oke. Nah, output yang dari inverter yang kamarnya 11 dan 12 itu kita gunakan normally close-nya 3 dan 4. 3 dan 4 ada di sini. 3. Ini 3 ya. Ini 4-nya ada di sini nih. Hati-hati. 4-nya ada di sini. Jadi ini kabel jumpernya ini kurang panjang. Ini kita ganti dulu kabelnya. Oke, nomor 4 di sini kita pasang. Maaf, termaling tangan. Oke. Ya, bisa dilihat ya. Teman-teman di sini. Nomor 4. Kemudian kita jumper ke sini. Dan outputannya kita masukkan ke sini. Dan satu lagi, ini boleh ya kita masukkan ke sini biar nanti kelihatannya rapi dan nggak terlalu membingungkan ya, serabut yang keluar takutnya bersinggungan. Nah, kemudian ini kita jumper ke output ya, output tadi nomor 3. 11, 3 dan 4. 3 ada di sini. Oke.
Ini sudah terangkai semua, tinggal kita masukkan ya. Ini saya belum kasih inputan power. Nah, kita sambungkan seperti ini aja karena ini untuk demonstrasi. Terus ini kita solder. Sebenarnya dikasih saklar itu ya, nanti kalau misalnya kita nggak pakai ya, yang inputan yang ke inverter bisa kita off. Oke, wiringnya sudah seperti ini, sudah jadi. Tinggal kita tes saja. Oke, ini posisi dalam keadaan mati ya, dalam keadaan mati. Nah, kita coba dulu ini lampunya. Nah, ini menyala karena posisi dia ya, posisi si relay itu dalam keadaan tidak diberikan arus, artinya normally close yang dari sini ini bekerja ya. Ini kita matikan juga bisa kan. Nah, ini untuk manual saja. Oke, lalu kita akan memberikan tegangan PLN 220 ya kan. Nah, pertanyaannya nih, akan bertabrakan atau enggak? Itu jawabannya adalah enggak, karena masing-masing output dari PLN dan si output dari inverter ini, fitting inverter itu sudah apa namanya, ada pengamannya dari si relay. Kayak gitulah. Oke ya, kita akan demonstrasikan. Jadi ketika ini kita colokkan, ini berarti kita sedang menyalakan lampu ya kan, contohnya seperti itu. Nah, kita sedang menyalakan lampu, keadaan PLN sedang menyala, katakanlah posisinya di sore hari atau di malam hari. Nah, ketika padam listrik ya kan, ini kita on saja untuk standby, kita on saja, artinya si inverter ini dalam keadaan aktif. Tapi teman-teman gak usah khawatir, karena input atau konsumsi arus inverter ini ketika tidak ada beban itu kecil, sekitar 0,05 ampere lah, kecil sekali. Jadi jangan khawatir ini habis ya, nanti tetap ini harus dicas juga. Oke, sistem pekerjaannya adalah ketika mati listrik, artinya kalau misalnya listrik dari PLN itu padam, ini kan kita cabut ya, kita seolah-olah kita cabut. Nah, ini lampu tetap akan menyala, tapi dengan konsumsi listrik atau tegangan atau daya dari inverter. Kita akan cabut. Ini PLN mati. Nah, ini sudah. Jadi ini aman, ya kan, aman. Ini inverter sedang aktif. Jadi ATS, automatic transfer switch, ini sederhana, yaitu dengan menggunakan relay. Saya sudah menerapkan ini di rumah. Jadi ketika padam listrik ya otomatis lampu akan menyala ketika padam, dengan catatan ya harus kita on dulu terlebih dahulu untuk posisi standby. Tapi untuk lampu tertentu saja, jadi nggak semua lampu saya posisikan seperti ini. Titik-titik tertentu aja, titik-titik yang memang krusial ya, butuhkan penerangan ketika padam listrik. Lalu ketika PLN nyala ya kan, ketika PLN nyala dia akan balik lagi ke PLN. Nah, udah, jedanya hampir nggak ada gitu, delaynya hampir nggak ada jedanya. Oke ya teman-teman, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi dengan menggunakan relay ini, kita bisa membuat ATS yang sangat sederhana. Terus pertanyaannya, apakah dalam posisi ini menyala terus ketika PLN nyala ini awet? Jawabannya adalah situasional, tergantung. Saya selama hampir 2 tahun, alhamdulillah ini masih aman. Ini contoh dari relay yang lain. Relay yang masih saya gunakan masih terinstall di instalasi. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, di sini kita akan melakukan demonstrasi ya. Saya sudah pasang kamera di sana di area dapur, karena memang yang saya taruh itu di area dapur lampunya. Jadi ini sekarang posisi PLN sedang menyala. Kita akan matikan ya, karena posisi lampu sudah saya posisikan standby. Jadi ketika nanti mati listrik, padam listrik, itu lampu yang dari inverter itu akan menyala. Kita akan coba untuk mematikan
MCB ini sebagai contoh ketika padam listrik dari PLN. Oke, kita akan matikan. Oke, teman-teman bisa lihat ya, lampunya langsung berganti, tidak ada delay. Ya mungkin agak redup karena memang tegangannya sudah agak menurun, belum saya charge. Oke ya, kita akan nyalakan kembali. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi tentang perakitan ATS sederhana yang kita rangkai dengan menggunakan relay MY4 ini dengan tegangan input 220. Ya, mungkin teman-teman bingung, silahkan layangkan di kolom komentar. Kalau misalkan ada hal-hal yang salah dari saya, mohon dikoreksi ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton tayangan saya. Tunggu video saya selanjutnya. Saya undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.